Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Masih sehat ya? Harus tetap semangat dalam belajar. Harus tetap semangat untuk berangkat ke sekolah dan menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita akan membahas mengenai pengurusan jenazah. Nah, jadi nanti kalau ada yang wafat itu harus diurus jenazahnya. Kalau tidak diurus kita berdosa ya. Yang pertama kita harus tahu pengurusan jenazah itu apa. Pengurusan jenazah adalah pengurusan jenazah seorang muslim atau muslimah. Nah, hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu yakni apabila sebagian muslim yang mengerjakan, maka gugurlah kewajiban sebagian muslim lainnya, jadi cukup diwakilkan. Kalau tidak ada yang mengurus itu, maka akan berdampak kepada seluruh umat muslim yang ada di daerah tersebut, berdosa semuanya. Terus kemudian tata cara merawat jenazah itu ada 4. Yang pertama memandikan, mengkafani, mensolati, dan yang terakhir menguburkan. Yang pertama kita bahas dulu memandikan jenazah itu ada syarat jenazah dimandikan, syarat orang jenazah, dan tata cara memandikan jenazah. Yang pertama adalah syarat jenazah yang dimandikan beragama Islam. Didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Nah, itu harus ada tubuhnya, jasadnya itu harus ada baru boleh dimandikan. Bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Jadi yang mati syahid, yang mati berperang dulu waktu zaman sahabat itu sering berperang, ketika mati tidak usah dimandikan. Nah, itu mati syahid. Kalau tidak mati syahid itu harus dimandikan. Yang berikutnya itu syarat yang memandikan. Nah, ini orang yang memandikan. Yang pertama muslim, berakal dan balik. Kalau nggak berakal, gila nggak boleh ya. Kalau yang kedua berniat memandikan jenazah. Ketiga kepribadiannya jujur dan soleh. 4 terpercaya amanah, mengetahui hukum memandikan mayat serta dapat menjaga aib jenazah. Yang berikutnya jenis kelamin yang sama ya. Kalau yang wafat itu laki-laki, yang memandikan harus laki-laki. Kalau jenazahnya itu yang wafat perempuan, maka yang memandikan perempuan gitu ya. Terus berikutnya ada tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar. Kayak di amben itu kursi yang dari kayu itu biasanya kan ada. Nah, yang kedua yaitu diperintahkan menutupi mayat dengan pakaian yang melindungi seluruh tubuhnya kayak sewek itu. Yang berikutnya pihak yang memandikan memakai sarung tangan. Air yang digunakan memandikan mayat adalah air suci, nggak boleh air najis. Yang berikutnya menyiram air ke seluruh badan, itu harus terkena air semuanya. Yang berikutnya bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari, tangan kaki serta rambutnya. Ya, itu harus digosok-gosok, harus masuk airnya. Pelan-pelan gosoknya. Yang berikutnya membersihkan kotoran dan najis yang melekat. Yang berikutnya mewudukan jenazah sebagaimana wudu akan sholat setelah semuanya bersih. Terakhir disiram dengan larutan kapur barus dan harum-haruman. Nah, itu terakhir. Baik, yang berikutnya yaitu mengkafani jenazah. Setelah dimandikan maka jenazah itu akan dikafani. Mengkafani jenazah itu apa? Mengkafani jenazah adalah menutupi atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya. Nah, itu biasanya yang untuk di kain-kain itu kain kafan biasanya yang dibuat untuk menutupi mayat tersebut. Yang berikutnya batas minimal mengkafani jenazah baik laki-laki maupun perempuan adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh jenazah. Batas minimal ini. Tapi yang sewajarnya
laki-laki adalah 3 lapis dan 3 lapis kain kafan, sementara untuk jenazah perempuan itu 5 lapis kain kafan, begitu. Yang berikutnya ada tata cara mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani jenazah itu harus bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai. Ya, dibentangkan. Terus kemudian angkat jenazah dalam keadaan tertutup. Ya, masih disewei tadi. Terus kemudian tutuplah lubang-lubang hidung, mulut, kubul dan dubur, itu ditutup. Kemudian selimutkan kain kafan yang paling atas, ujung sebelah kiri. Selanjutnya selembar demi selembar, cara yang lembut, jangan terlalu kasar. Yang berikutnya adalah ikatkan dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya. Di bawah kain kafan ada 3 atau 5 ikatan boleh. Yang berikutnya, jika kain kafan tidak cukup menutupi seluruh badan jenazah, tutuplah bagian kepalanya dan bagian kakinya boleh terbuka. Namun tutup dengan daun kayu, rumput atau kertas nanti ketika dimakamkan. Kemudian yang berikutnya ada tata cara mengkafani jenazah perempuan. Nah, ini susun kain kafan yang dipotong masing-masing bagian dengan tertib. Yang kedua, tutuplah lubang-lubang hidung, mulut, kubul dan dubur. Dan yang berikutnya, tutupkan kain pembungkus pada kedua pahanya. Pakaikan sarung, juga baju kerudungnya. Rapikan rambut lalu julurkan ke belakang. Pakaikan kerudung. Membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain kiri dan kain kanan lalu digulungkan ke dalam. Ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Begitu untuk jenazah perempuan. Yang berikutnya setelah dikafani itu ada menyolatkan jenazah. Nah, syarat sholat jenazah itu seperti sholat biasa, yakni suci dari hadas besar dan kecil, tempat dari najis, menutupi aurat dan menghadap kiblat. Nah, jenazah laki-laki itu posisi imam berdiri sejajar dengan kepalanya. Ketika jenazahnya perempuan, posisi imam itu ada di sejajar dengan perutnya, begitu. Jadi ada aturannya. Yang berikutnya, jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan. Kecuali sholat di atas kubur, yaitu atau sholat goib. Nah, itu jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan. Berikutnya itu ada rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, keempat melakukan 4 kali takbir. Setelah takbir pertama membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang berikutnya setelah takbir kedua membaca sholawat Nabi. Yang berikutnya yaitu takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Dan yang terakhir adalah setelah takbir keempat salam setelah takbir keempat. Tata cara sholat jenazah yang pertama berniat. Niatnya itu adalah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhon kifayatin makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau perempuan, usolli ala hadzal mayyitati arba'a takbiratin fardho kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Begitu. Terus takbiratul ihram pertama, setelah itu membaca Quran Al-Fatihah. Lalu takbir lagi yang kedua membaca sholawat Nabi lengkap seperti bacaan sholat pada tahiyat akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim, itu sampai akhir dan terusnya. Ini contoh bacaannya. Kemudian takbir lagi yang ketiga lalu berdoa kepada jenazah. Bacaannya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian dilanjutkan takbir yang keempat yang diiringi dengan doa
Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftimna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, itu kalau perempuan diganti ha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Setelah itu diakhiri dengan membaca salam. Kemudian yang berikutnya yaitu menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah ini ada tata caranya. Jenazah diangkat, diletakkan di dalam kubur secara perlahan, nggak boleh langsung dilempar gitu, udah boleh. Kemudian jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala terlebih dahulu, dan dilakukan lewat arah kaki. Jika tidak kemungkinan boleh menurunkannya dari arah kiblat. Yang berikutnya di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring, ya, miring menghadap ke kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah harus tempelkan di tanah dengan membuka kain kafannya. Kemudian waktu menurunkan jenazah ke liang lahat hendaknya membaca doa. Setelah itu jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dalam keadaan miring. Yang berikutnya keluarga terdekat mulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggaman tanah. Yang berikutnya hendaklah meninggikan makam kiranya sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Yang berikutnya kemudian ditaburi dengan bunga. Selanjutnya selesai penguburan diakhiri dengan doa isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan dan keteguhan dalam menjawab beberapa pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Itu. Yang berikutnya Rasulullah mengingatkan agar tidak membuat bangunan di atas kuburan tersebut, seperti diberi semen, marmer atau batu pualam yang harganya mahal. Itu jangan sampai ya. Baik, terima kasih, mungkin itu mengenai pengurusan jenazah kurang lebihnya. Baik, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.